Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Asad Mafi MH, NIM 12630520111 dan Muhammad Yazid Mutakin, NIM 1263052010023. Di sini kami akan mempresentasikan terkait perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Nah, perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa itu termasuk pada bab sosiolinguistik terapan. Nah, sosiolinguistik terapan ini merupakan peranan ilmu sosiolinguistik sebagai sarana bantu untuk turut memecahkan masalah-masalah kebahasaan yang ada dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Misalnya, kebijaksanaan bahasa. Kemudian ada perencanaan bahasa, perubahan bahasa, pergeseran bahasa, pemertahanan bahasa, pendidikan, serta pengajaran bahasa. Jadi singkatnya sosiolinguistik terapan ini berfokus pada pemecahan persoalan-persoalan praktis yang berkaitan dengan kehidupan bahasa yang jangkauannya sosial. Yang pertama ada perubahan bahasa. Perubahan bahasa ini kaitannya dengan perubahan bahasa sebagai kode. Maksudnya sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan sebagai akibat persentuhan dengan kode-kode lain bahasa itu bisa berubah. Jadi perubahan bahasa yang dimaksud adalah perubahan yang mempengaruhi bahasa oleh faktor internal maupun eksternal. Perubahan dalam fenomena peralihan bahasa dari kasus ke kasus atau munculnya fenomena bahasa menggantikan ke lainnya dalam tahap sejarah bahasa tertentu. Nah, misal di situ ada kalimat zal dalam bahasa fushah dan kalimat dal dalam bahasa amiyah. Nah, sebenarnya dua kalimat ini sama saja. Di situ dijelaskan bahwa zal yang pertama setara dengan dal yang kalimat bahasa amiyah. Jadi kalimat tersebut sama saja. Nah, perbedaannya di sini dalam konteks bahasa fushah. Bahasa fushah sendiri merupakan bahasa Arab yang digunakan pada kesempatan resmi dan untuk kepenulisan pemikiran intelektual. Jadi bahasa fushah ini jangkauannya lebih umum, lebih global dan untuk kegiatan-kegiatan resmi. Sedangkan bahasa amiyah adalah bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang Arab sendiri. Jadi sifatnya regional seperti itu. Jadi hanya mereka-mereka orang Arab lah yang tahu bahasa mereka sendiri. Jadi perubahan bahasa contohnya itu. Kemudian terkait perubahan bahasa yang lazim. Nah, ini ada beberapa. Perubahan bahasa lazim sendiri diartikan sebagai adanya perubahan kaidah yang dapat terjadi pada semua tataran linguistik. Yang pertama ada perubahan secara fonologi. Nah, fonologi sendiri sudah pernah kita pelajari, yaitu terkait dengan bunyi atau harokat ataupun tanda baca. Di situ dicontohkan ada kata samana menjadi tamana. Terus ada kata sawama menjadi tawama dan talatah menjadi talata. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada sintaksis. Sintaksis ini merupakan perubahan yang terletak pada tingkat kalimat dan ada beragam bentuk dan gaya yang tercampur. Akan tetapi tidak menyimpang dari aturan bahasa, namun arti yang diungkapkan dengan susunan ini mempunyai arti baru. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya kaidah sintaksis yang berlaku pada sebuah kalimat aktif transitif harus selalu mempunyai objek. Atau dengan rumusan lain, setiap kata kerja aktif transitif ini harus selalu diikuti oleh objek. Tetapi baru-baru ini kalimat aktif transitif banyak yang tidak dilengkapi objek. Seperti contoh, dia
mulai menulis sejak duduk di bangku SMP. Nah, menulis ini objeknya apa? Jadi biasanya kan menulis itu ada yang ditulis itu apa gitu. Terus contoh yang kedua, kakek sudah makan tetapi belum minum. Nah, yang sudah dimakan kakek itu apa? Objeknya apa? Seperti itu. Terus ada perubahan semantik. Nah, perubahan semantik ini merupakan perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total atau bisa menyempit juga meluas. Nah, contohnya kata pena. Pena dulu itu bermakna bulu angsa, sebab pada waktu dulu itu bulu angsa digunakan untuk menulis. Jadi, sebutan pena itu mengarahnya kepada bulu angsa. Dan sekarang pena itu ya alat tulis yang bertinta seperti yang kita kenal bentuknya seperti sekarang ini. Terus ada kata lain, kalau penyemitan makna contohnya itu sarjana. Nah, orang dulu menganggap sarjana itu orang yang pandai, tetapi pada era sekarang orang sarjana itu orang yang lulus dari perguruan tinggi, seperti itu. Terus ada perubahan leksikal. Nah, perubahan leksikal ini dipengaruhi oleh bahasa yang berbeda dengan jenis-jenis perubahan yang sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada dua hal. Yang pertama ada perubahan leksikal mempengaruhi semua bahasa. Perubahan leksikal hampir tidak bisa dihindari. Tidak ada bahasa yang tidak dapat berubah leksikalnya. Terus yang kedua ada perubahan leksikal sangat cepat. Contohnya perubahan leksikal terbagi beberapa bentuk. Yang pertama munculnya kata-kata baru. Contohnya itu kata cleaner. Kalau dalam bahasa Indonesia cleaner itu bisa dibilang sabun pembersih gitu. Atau sesuatu yang sifatnya cair dan untuk membersihkan. Nah, kata tersebut sebenarnya berasal dari kata clean dalam bahasa Inggris yang artinya juga bersih. Terus kata gel. Nah, pakai J. Itu sebenarnya dari bahasa Inggris kata gel pakai G. Terus yang kedua ada pengabaian kosakata. Contohnya itu kempa. Itu stempel atau cap. Terus ada centang perenang, tidak rapi atau berantakan. Terus ada contoh lagi engku, merupakan sebutan untuk menyapa guru laki-laki. Kemudian terkait pergeseran bahasa dan pemertahanan bahasa akan dijelaskan oleh pemateri kedua yaitu Yazid. Baik, terima kasih atas Mas As'ad untuk waktunya mempresentasikan tentang pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa menurut Romain ialah gejala perubahan bentuk dan makna suatu bahasa hingga munculnya gejala kolektif, yaitu ketika komunitas tutur meninggalkan bahasanya dan beralih ke bahasa yang lain. Nah, gejala kolektif ini disebabkan oleh adanya dinamika masyarakat yang multilingual dengan berbagai aspek sosial di dalamnya. Pada masyarakat multilingual, kontak bahasa tidak dapat dihindari. Dari segi peran, kedudukan, dan fungsi satu bahasa menyebabkan terjadinya pilihan bahasa. Nah, jika peran, kedudukan, dan fungsi bahasa mulai lemah, pergeseran bahasa atau kepunaan bahasa itu akan terjadi dan komunitas tutur pun beralih menggunakan bahasa lain dalam berbagai ranah penggunaan bahasa dan lama-kelamaan meninggalkan bahasanya. Nah, jadi pergeseran bahasa dapat diartikan sebagai adanya peralihan bahasa dari satu komunitas penutur dengan bahasa yang baru yang dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Nah, di sini biasanya
eh, terjadinya pergeseran bahasa itu meliputi beberapa faktor. Yang paling condong, yang paling dipandang oleh mata itu biasanya dari segi faktor migrasi. Faktor migrasi di sini yakni suatu perpindahan penduduk pada satu tempat ke suatu tempat yang lain. Contohnya ialah pergeseran masyarakat etnis Tionghoa di Bima. Hal tersebut dapat dilihat pada kalimat seperti halnya saya orang Bima bertutur kepada orang Tionghoa. Saya sendiri mengucapkan, dari mana Pak? Pulang dari pasar kok. Nah, terus saya pun untuk menjawab tersebut harus juga mengikuti dari alur bahasa dari orang Tionghoa tersebut agar orang Tionghoa tersebut paham akan bahasa saya. Jawabannya ialah Mai Nagahafo. Ayo makan mangga. Terus wati wa cauku nggak mau. Gitu. Selanjutnya yakni yang terakhir pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa ini ada berbagai sebab atau alasan mengapa suatu bahasa itu punah atau tidak digunakan oleh penuturnya. Satu di antaranya adalah adanya dominasi bahasa atau dialek yang lebih besar secara demografis, ekonomis, sosial, atau politis. Pemeliharaan sebuah bahasa tidak cukup hanya dengan usaha mendeskripsikan sistem kebahasaan dan wilayah pemakainya, seperti yang telah dilakukan oleh para ahli bahasa selama ini. Namun, yang tidak kalah dari itu semua adalah penumbuhan rasa bangga dalam diri penutur-penutur untuk menggunakan bahasanya. Kebanggaan berbahasa atau linguistic pride, di samping kesadaran akan norma dan loyalitas bahasa, merupakan faktor yang amat penting bagi keberhasilan usaha pemertahanan sebuah bahasa dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal dari masyarakat pemilik bahasa yang lebih dominan yang secara ekonomis dan politis memiliki pengaruh yang lebih besar. Nah, kebanggaan linguistik dapat dibangkitkan dari kekhasan yang dimiliki pemilik bahasa itu. Hal demikian sebagaimana yang dialami oleh dialek Banyumas dari tekanan bahasa Jawa, Solo, atau Yogyakarta. Untuk mempertahankan dialek Banyumas, kebijakan pembinaan bahasa Jawa haruslah diberi peluang yang seluas-luasnya bagi penutur-penuturnya untuk menggunakan dialek Banyumas sehingga dialek ini bisa menjadi alat komunikasi yang utama dalam ranah keluarga dan masyarakat dalam mengembangkan budaya lokalnya. Nah, selain itu, dialek Banyumas merupakan dialek yang memiliki sejumlah kekhasan sebagai wahana budaya masyarakatnya yang tidak dimiliki oleh bahasa Jawa, dialek Solo, atau Yogyakarta. Sejumlah leksikon, struktur fonemis, dan intonasi dialek Banyumas yang khas merupakan unsur-unsur yang dapat dibanggakan karena kesemuanya ini tidak mudah dikuasai oleh penutur bahasa standar. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa penutur-penutur dialek Banyumas tidak lebih inferior dari pemilik bahasa standar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin menambahi atau menyanggai atau memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Jangan sungkan-sungkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Undur makola wala tangdur man kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.